Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudara, mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan secara khusus pada situasi pandemik virus corona ini. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, membaca firman Tuhan, merenung dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang terbaik yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang ke-5. Saya mau bacakan ini kepada kita saudara-saudara, mari kita dengarkan dan kita renungkan baik-baik. Mazmur 148 ayat yang ke-5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bapak Ibu saudara-saudara, satu kewajiban bagi orang percaya, bagi setiap kita orang Kristen adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sering sekali orang memuji nama Tuhan bukan dilatar belakangi karena dasar yang benar. Sebenarnya karena apakah kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Untuk apakah kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan kembali, ya, karena ada banyak orang memuji Tuhan karena merasa bahwa itu adalah sebagai rutinitas, itu adalah sebagai hanya kewajiban biasa yang harus kita lakukan. Apalagi kalau kita menjadi orang Kristen, gak enak kalau kita tidak memuji Tuhan, gak enak kalau kita tidak mau berdoa. Dilihat orang seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, memuji memuliakan nama Tuhan bukan karena kewajiban semata. Memuji memuliakan nama Tuhan bukan karena KTP kita orang Kristen. Memuji nama dan memuliakan nama Tuhan saudara-saudara, tapi lebih daripada itu, memuji memuliakan nama Tuhan itu karena kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Dan bahkan bukan saja cuma kita yang diciptakan, tetapi seluruh dunia ini, seluruh bumi dan segala isinya, seluruh langit dan yang ada di atasnya, yang ada di dalamnya, itu adalah semua ciptaan Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau Tuhan menciptakan kita, bukan hanya sekedar kita diciptakan supaya kita bisa hidup mengisi dunia ini, bukan. Tapi Tuhan menciptakan kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Memberikan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup dalam kehidupan kita dan penuh sukacita. Ingat saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu supaya kita bisa hidup bersukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal yang terbaik. Ingat itu saudara-saudara. Apa yang ada pada kita pada saat ini, apa yang Tuhan izinkan kita miliki pada saat ini, baik itu materi, baik itu pekerjaan kita, baik itu suami atau istri atau anak-anak kita atau rumah yang kita miliki, apapun yang kita miliki saudara-saudara, itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah faktor pendukung yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan menciptakan kita. Sadarkah kita saudara-saudara bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita? Dia menciptakan kita, bukan Dia membiarkan begitu saja kita hidup, tetapi Dia memperhatikan, menyertai, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi satu kewajiban bagi kita dengan dasar yang terpanggil, rasa keterpanggilan, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan adalah Tuhan yang mau menyertai dan memperhatikan kehidupan kita. Itu yang menyadarkan kita saudara-saudara, membuat kita dengan sendirinya kita tersungkur memuji, memuliakan nama Tuhan.
Saudara-saudara, orang yang tidak mau memuji memuliakan nama Tuhan berarti dia tidak berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau Tuhan memberikan istri kepada kita, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Memberikan suami kepada kita, itu juga karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan di situ menurut kita apa yang Tuhan berikan. Tapi ingat, tilik kembali, ya, renungkan kembali dalam-dalam. Kadang-kadang kita menyesal atau kadang-kadang kita kecewa dengan istri kita. Tapi bersyukurlah saudara-saudara. Ya, saya mau katakan syukuri. Kalaupun mungkin istri kita cerewet, kalaupun istri kita kadang-kadang suka marah, atau suami kita suka marah, atau suka bertanya-tanya, bahkan kadang-kadang sedikit lebih kasar kepada kita. Saudara-saudara, ada banyak orang tidak memiliki istri. Ada banyak orang tidak memiliki suami. Atau ada orang juga yang memiliki anak-anak yang tidak bersyukur. Mungkin anaknya nakal, mungkin anaknya tidak sepintar oleh teman-temannya atau anak orang lain. Tapi bersyukurlah saudara-saudara karena Tuhan memberikan anak kepada kita. Karena apa? Karena banyak orang yang merindukan anak dalam kehidupan rumah tangganya, tapi Tuhan tidak memberikan anak kepada mereka karena memang Tuhan memanggil mereka untuk tidak memiliki anak. Dalam hal itu pembicaraan yang lain lagi saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, mari mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah yang terbaik. Sekalipun mungkin istrimu cerewet, beruntunglah saudara-saudara. Karena ada istrimu yang cerewet yang selalu mengingatkan kita. Sedang cerewet saja istri kita, kadang-kadang kita lupa. Kita nggak sadar apa yang masih kita lakukan. Kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Apalagi kalau tidak cerewet. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana kalau hidup kita sebagai suami tidak ada yang mengingatkan. Demikian juga dengan istri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa suami kita hanya bisa memberikan nafkah yang sekedarnya saja atau biasa-biasa saja. Tidak seperti yang diberikan oleh suami oleh orang lain. Ya, tapi saya mau katakan kepada kita, bersyukurlah saudara-saudara. Ada banyak wanita yang tidak memiliki suami atau sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ada mereka yang ditinggal mati, ada yang cerai. Tapi suami Anda sekalipun seperti itu tetap mengasihi, tetap mencintai, tetap baik kepada saudara, baik kepada Anda dan kepada anak-anak Anda. Syukuri itu tuh, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Saudara-saudara, bila kita mendengar kata puji-pujian yang sering sekali di benak kita biasanya, yaitu adalah lantunan lagu pujian yang dikumandangkan di tengah-tengah jemaat atau di sebuah gereja atau di sebuah ibadah atau hari minggunya. Namun Mazmur saudara-saudara kali ini memperlihatkan kepada kita sebuah aspek yang berbeda tentang puji-pujian. Ya, pemazmur menganggap saudara-saudara bahwa puji-pujian itu adalah bagian daripada satu orkestra, yaitu satu simfoni, kebersamaan, keselarasan dari seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, di sini pemazmur menuliskan kepada kita dan mengarahkan seluruh ciptaan Tuhan supaya ikut ambil bagian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hai laut dan dengan segala isinya, ikan-ikan dan segala isinya yang ada di dalam laut, semuanya diarahkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga dunia ini dan segala isinya, binatang-binatang juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, segala isi dunia dan langit dan laut dan segala isinya, semuanya diarahkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, ajakan agar seisi langit dan laut memuji Tuhan, ini menegaskan saudara-saudara kepada kita supremasi Tuhan atas semuanya itu. Bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala bumi, langit, dan segala isinya. Ini saudara-saudara perlu dinyatakan kepada kita bahwa hanya kepada Tuhan sajalah puji-pujian. Sedangkan langit
dan segala isinya, ada yang ada di dalam langit itu, semuanya harus memuji Tuhan. Dan juga laut dan segala isinya yang berkuasa di situ juga harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan seluruh bumi juga harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kenapa ini harus dinyatakan kepada kita, saudara-saudara? Supaya kita mengerti bahwa ternyata hanya Tuhan saja yang punya kuasa. Hanya kepada Tuhan sajalah kita harus memuji, memuliakan namanya. Tidak kepada yang lain. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau memuji laut dengan segala kuasa yang ada di dalamnya, itu sangat-sangat salah, saudara-saudara. Ternyata bahwa segala sesuatu itu yang ada di laut pun itu atas kuasa Tuhan semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, jangan sampai pernah ada orang lagi, jangan sampai pernah ada kita lagi, saudara-saudara, yang mau sampai memuji, memuliakan hal-hal yang duniawi ini, yang diciptakan. Apalagi menyembah patung, menyembah laut, menyembah danau, gunung-gunung, dan sebagainya. Kita harus percaya, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa atas ciptaan semuanya, atas ciptaan Tuhan semuanya itu. Oleh karena itu jangan pernah takut kalau kita juga melewati sungai, melewati laut. Katakan kepada Tuhan, sampaikan hidupmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Makanya saudara-saudara, Nabi Yesaya pernah berkata kepada kita, saudara-saudara, dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, dia katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Saudara-saudara, ada pada saat belakangan-belakangan ini ada banyak orang yang takut kalau ketika dia di laut. Ada orang yang takut ketika dia naik pesawat. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang ada begitu banyak ketakutan yang luar biasa. Di laut kita merasa kayaknya seperti ada penguasa laut. Di udara juga kita merasa bahwa kita ini rentan sekali. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita menyampaikan hidup kita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kalau andaikan kita jadikan ini dengan bahasa sehari-hari, saudara-saudara, kalau firman Tuhan tadi di Yesaya 43 ayat 2 tadi, ya, dia mau katakan kepada kita, kalau kita mau naik apapun, kalau kita mau naik mobil, mau naik pesawat, mau naik kapal laut juga, saudara-saudara, pasti Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah mau menyembah apa yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena cuma dialah yang agung dan dialah yang mulia. Saudara-saudara, kesadaran dan pemahaman tentang Tuhan dan kuasanya, inilah yang seharusnya melatar belakangi puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kita harus mengucapkan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Satu bentuk itu adalah bentuk daripada apa? Rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan. Sama seperti kita, saudara-saudara, sebagai manusia biasa saja, sebagai ciptaan Tuhan saja. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita masih berharap bahwa orang lain itu mengucapkan terima kasih kepada kita. Apalagi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya hidup kita hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, kita diciptakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi hati-hatilah. Jangan karena apapun yang ada padamu pada saat ini. Jangan karena ketika kita mencari atau ketika kita sibuk, saudara-saudara, untuk mencari kehidupan duniawi kita lupa bahwa maksud dan tujuan dari segala pencarian dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hidupmu pujilah Tuhan. Kalau engkau diberikan hidup,
Makanya pemazmur berkata, Mazmur 150 ayat 1 perikop itu dia berkata, hendaklah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Kalau engkau masih bernafas, pujilah Tuhan. Karena untuk itulah engkau hidup. Dan percayalah saudara-saudara, orang yang memuji Tuhan pasti ada sukacita. Orang yang memuji Tuhan pasti hatinya tenang. Pikirannya pun juga tenang, nyaman, damai. Oleh karena itu saudara-saudara, dunia kita ini sedang gonjang-ganjing. Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak yang menakutkan bagi kehidupan kita. Tetapi ingatlah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan dan menyampaikan seluruh kehidupan kita dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, kita tidak perlu ragu untuk apapun dan kita tidak perlu takut untuk apapun. Kalau kita ingat saudara-saudara bahwa yang lalu Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, hari-hari yang lalu Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita, bukankah Tuhan juga akan memberkati kita untuk waktu yang akan datang? Tuhan memberkati kita. Amin.